Berusia 30 tahunan bernama Truman Burbank, ia bisa dibilang punya kehidupan normal dan sejahtera layaknya pria-pria konvensional Amerika Serikat pada umumnya. Truman, you're gonna be late. Okay. Saat akan berangkat kerja itulah Truman selalu dan tidak pernah absen menyapa tetangganya yang direspon dengan ramah dan penuh senyuman, sehingga bisa disimpulkan bahwa Truman adalah sosok pria beruntung yang selalu mendapat perlakuan menyenangkan dari orang sekitarnya. Come on, Pluto. Dan ya, sebuah lampu tiba-tiba jatuh dari langit dan hampir saja menimpanya. Entah dari mana asal lampu tersebut, Truman sama sekali tidak habis pikir dan akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Wow, luckily no one was hurt. Tiba di pusat kota, Truman selalu menyempatkan diri untuk membeli koran dari seorang abah-abah penjual koran yang sudah puluhan tahun berjualan. Yang tepat saat Truman tiba di depan gedung tempatnya bekerja, Truman juga selalu didatangi dan disapa oleh dua pria kembar yang mendorongnya ke samping poster iklan. Entah apa maksudnya, Truman hanya bisa tersenyum dan bersikap ramah kepada setiap orang yang ditemuinya. Anxious to get there. Truman sendiri bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Selama ini pekerjaannya baik-baik saja, normal-normal saja, tanpa pernah ada masalah dan tantangan yang berarti, yang justru itulah yang membuat kehidupannya terasa jenuh dan monoton, sampai akhirnya Truman teringat dengan sosok perempuan yang pernah ia taksir sewaktu masih SMA dan mulai menyobek beberapa lembar majalah berisi wajah model untuk nantinya akan disusun menjadi wajah perempuan tersebut. Sepulang kerja, Truman akhirnya nekat untuk pergi ke sebuah pulau bernama Fiji, tempat si perempuan itu tinggal saat ini. Namun saat akan sudah siap berangkat, Truman tiba-tiba merasa pusing dan cemas gara-gara punya trauma dengan air laut akibat kejadian di masa lalu. Do you need any help, sir? Pada akhirnya Truman pun pulang kembali ke rumah di mana kita akan diperkenalkan kepada istrinya yang bernama Meryl. Ini babangusnya yang langsung menunjukkan produk baru yang dibelinya dari swalayan. Layaknya seorang artis yang di-endorse dan dibayar untuk mempromosikannya, Meryl menjelaskan produk tersebut dengan sangat lengkap dan lugas, di mana Truman hanya bisa berkata wow tanpa pernah mempertanyakan kenapa istrinya selalu melakukan hal demikian. Malamnya Truman terlihat sedang berdua bersama Marlon yang merupakan sahabat baiknya sejak duduk di bangku SMA. Hanya kepada Marlon lah Truman berani curhat tentang semuanya, seperti kenapa dunia ini begitu kecil dan hanya ada dua buah pulau saja, yaitu pulau tempat tinggal mereka saat ini dan pulau Fiji tempat si perempuan itu tinggal. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan bagi kita semua yang menonton tentang di mana sebenarnya mereka tinggal dan kenapa Truman selalu melakukan rutinitas yang sama setiap hari sepanjang hidupnya. Tak bisa mendapat jawaban atas setiap pertanyaannya, Truman yang bingung pun duduk di tepi pantai sembari membayangkan insiden di masa lalu tentang alasan kenapa ia bisa sampai trauma terhadap lautan, yang ternyata waktu ia masih kecil, Truman dan sang ayah pernah berlayar hingga terjebak dalam badai hebat yang akhirnya membuat sang ayah mau tenggelam. Sehingga sejak saat itu, Truman menjadi takut akan lautan dan tak pernah sekalipun dalam hidupnya ia meninggalkan pulau kecil ini. Dan ya, terjadi fenomena yang sangat aneh ketika hujan seolah mengikutinya. Entah Tuhan pilih kasih atau memang Truman yang sangat istimewa, ia pun malah kegirangan dan memutuskan langsung pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Truman langsung mengutarakan keinginannya untuk berpetualang mengelilingi dunia. Ia mengaku sudah jenuh dengan kehidupannya yang sejak lahir hanya tinggal di pulau ini dan tak pernah sekalipun mengenal bagaimana kehidupan di luar sana. Namun Meryl langsung mencegah keinginan suaminya dengan menjelaskan bahwa mereka masih punya beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan seperti cicilan rumah dan tetek bengek lainnya. Sehingga untuk kesekian kalinya, Truman akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. You want to be an explorer. We all think like this now and then. Keesokannya, Truman seperti biasa kembali melakukan rutinitas yang sama, di antaranya menyapa tetangga yang baik hati, membeli koran dari si abah. Namun hal tak terduga pun terjadi saat Truman tak sengaja melihat seorang gelandangan yang mirip sekali dengan mendiang ayahnya. Namun tiba-tiba muncullah beberapa orang asing yang langsung membawanya pergi dan... Sepulang bekerja, Truman langsung menemui ibunya tentang apa yang dilihatnya tadi pagi. Namun si ibu sama sekali tidak percaya dan malah meminta Truman untuk jangan pernah mengingat lagi apa yang sudah terjadi. The rest of the country.
They never found Dad's body. Maybe somehow. Tiba di rumah, Truman mencoba melihat kembali foto dirinya sewaktu kecil bersama sang ayah dan tidak salah lagi. Gelandangan yang ia temui tadi pagi adalah sang ayah yang sudah tua dengan penampilan lusuh. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Truman pun beralih ke barang-barang lama yang lain dan tak sengaja menemukan sweater milik perempuan yang pernah ia taksir hingga membawanya flashback ke masa sewaktu masih SMA dulu. Dan inilah sosok cinta pertamanya, seorang perempuan bernama Sylvia yang kala itu terlibat pandang-pandangan dengan Truman. Sampai suatu hari ketika sedang berada di perpustakaan, Truman pun memberanikan diri untuk menemui Sylvia dan mengajaknya pergi ke pantai untuk berduaan. Konnichiwa. Disitulah Sylvia mulai menunjukkan sikap aneh ketika ia tiba-tiba mengatakan bahwa pulau ini hanyalah pulau buatan dan semua orang yang ada di sekitarnya hanyalah aktor dan aktris yang memerankan karakter fiktif. Entah apa maksud dari perkataannya, pertemuan mereka pun berlangsung singkat saat seseorang yang mengaku ayahnya Sylvia datang menjemput dan menjelaskan jika Sylvia mengidap penyakit schizophrenia yang membuatnya sering halu dan mengatakan hal-hal tidak masuk akal. Sylvia! Selesai flashback, Truman yang kangen kepada Sylvia pun mulai menyusun sobekan majalah yang ia ambil dari kantor untuk disusun menjadi wajah perempuan atau si Sylvia yang menjadi cinta pertamanya. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Saat Truman sedang berkendara menuju tempat kerja, radio mobilnya tiba-tiba mengalami gangguan frekuensi dan tak sengaja terhubung dengan seseorang seperti petugas pengawas yang seolah mengawasi setiap pergerakan Truman sampai akhirnya frekuensi kembali mengalami gangguan yang membuat semua orang terdiam secara serentak seolah memakai alat komunikasi di telinganya. Ouch. That's some great music up ahead. Hey. Dari situlah Truman mulai percaya dengan kata-kata Sylvia soal pulau buatan tempat ia tinggal, termasuk semua orang yang merupakan para aktor dan aktris yang memainkan perannya masing-masing, sehingga Truman pun mulai berkeliling kota dan bertingkah tidak biasa sampai akhirnya ia masuk ke dalam salah satu gedung dan tak sengaja melihat sebuah lift yang tidak benar-benar lift, melainkan semacam ruangan kecil yang biasa dipakai istirahat oleh para pemeran dan kru televisi. Dengan cepat Truman pun menemui Marlon untuk menjelaskan apa yang sudah dilihatnya barusan. Namun, sama seperti ibu dan istrinya, Marlon sama-sama tidak pernah mendengarkan apa yang ia katakan. Sehingga untuk membuat Truman tenang, Marlon pun mengajak ngobrol di atas batu tepat saat matahari terbenam dengan bulan yang sudah mulai terlihat. Sehingga lagi-lagi, Truman tidak overthinking atas apa yang sudah dilihatnya. Maybe I'm being set up for something. Tak hanya Marlon saja, ibu dan Meryl juga mencoba menenangkan Truman dengan melihat-lihat album foto dirinya sewaktu kecil yang tepat saat mereka berdua keluar. Truman tak sengaja menemukan satu foto yang cukup janggal, yaitu foto pernikahannya dengan Meryl di mana dua jarinya terlihat menyilang, yang dalam budaya barat jari menyilang adalah simbol kebohongan atau kepura-puraan yang berarti Meryl tidak sungguh-sungguh niat dari dalam hatinya untuk melakukan pernikahan tersebut. Keesokan paginya, Truman yang semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh Sylvia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau ini dengan membeli tiket pesawat yang sejak dari dulu petugas di sana selalu saja punya alasan untuk mencegah Truman pergi meninggalkan pulau, entah sedang ada kerusakan lah atau sedang penuh lah. Nah, kali ini si petugas beralasan bahwa cuaca sedang buruk dan tak ada jadwal penerbangan yang beroperasi selama 1 bulan ini. Doesn't matter. Tak menyerah sampai situ saja, Truman mencoba naik bus antar kota bersama orang lain yang juga akan berangkat. Namun, seperti sudah bisa Anda tebak, si supir seolah dengan sengaja membuat busnya mogok, sehingga untuk kesekian kalinya, Truman seolah dicegah untuk pergi meninggalkan pulau ini. I'm sorry, son. Truman akhirnya pulang kembali ke rumah dan langsung mengajak Meryl untuk berkeliling menggunakan mobil, di mana ia memutuskan untuk bertindak spontan di luar dari kebiasaan dengan memacu mobilnya dalam kecepatan tinggi hingga berhasil melihat dengan mata kepala sendiri saat beberapa mobil seolah dengan sengaja menimbulkan kemacetan agar Truman tidak melanjutkan niatnya tersebut. Let's go back. I'm sorry. I don't know. Masih tak menyerah, Truman pun putar balik dan melaju ke arah yang berlawanan hingga membawanya sampai ke dekat jembatan yang membelah lautan. Seumur hidupnya, ia bahkan tidak pernah melewati jembatan tersebut atas alasan yang sama, yaitu trauma masa kecilnya. Namun untuk kali ini, Truman memberanikan diri melintasi jembatan dengan cara memejamkan kedua matanya. Truman, don't be doing this! Oh, Truman! Truman, stop!
Setelah berhasil melewati jembatan, kini Truman harus menghadapi rintangan terakhir, yaitu sebuah pabrik yang katanya sedang terjadi kebocoran nuklir yang membuat jalan diblokir. Namun karena keinginannya sudah kuat, Truman nekat turun dari mobil dan lari ke dalam hutan sampai akhirnya para petugas keamanan berhasil menangkapnya. Ketika sudah siuman, Truman sadar-sadar sudah berada di rumah dengan Meryl yang lagi-lagi mempromosikan coklat baru yang dibelinya. Di mana kali ini, Truman benar-benar sudah muak dengan sikap Meryl yang terus bersikap tidak wajar, sampai akhirnya Meryl pun dibuat ketakutan saat Truman pura-pura mengancam akan menyakitinya, hingga Meryl tak sengaja keceplosan meminta bantuan dengan mata yang mengarah pada kamera yang ada di langit-langit rumahnya. Do something! No, I didn't. Tak lama muncullah Marlon yang datang tepat waktu. Entah bagaimana ia bisa muncul secepat itu, Marlon kembali melakukan tugasnya sebagai penenang hati dengan mengatakan bahwa segala apa yang kita impikan memang tidak bisa selalu terwujud. Namun Marlon punya sebuah kejutan istimewa untuk Truman, yaitu membawa sang ayah yang ternyata masih hidup, sehingga momen haru pun tak terelakkan lagi. My son. Oh. Fade up music. Dan ya, ada semua yang menonton mungkin akan sangat-sangat amat dibuat terkejut saat mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa kehidupan yang Truman jalani selama 30 tahun ini tidak lebih dari hanya acara reality show yang tayang di televisi. Around the globe. Coming to you now from Sydney. Sejak Truman masih bayi, sudah ada 1,7 miliar pasang mata yang menyaksikannya di layar televisi, di mana Truman sendiri adalah seorang anak yang sengaja diadopsi oleh stasiun televisi sebagai pemeran utama dalam acara reality show dengan judul sama dengan namanya, yaitu Truman Show. Ribuan kamera tersembunyi terpasang di setiap sudut kota termasuk rumah Truman sendiri. Bahkan yang lebih gila lagi adalah pulau yang menjadi tempat tinggalnya, lautan, langit, pasir pantai, hutan, rumah, dan semuanya tidak lebih dari hanya sebuah bangunan studio terbesar yang pernah dibuat manusia, dengan semua aktor dan aktris pemeran pendukung untuk membuat Truman percaya bahwa ia hidup di dalam realita yang nyata. Live to the lunar room on the 221st floor of the Omnicam Ecosphere. That's where we'll find the world's greatest televisionary. Dan inilah Christoph, sang jenius yang menjadi otak di balik pembuatan acara reality show Truman Show ini. Semuanya berawal dari keinginan Christoph yang ingin membuat acara reality show paling nyata dan paling natural yang pernah ada, di mana sejak kecil Truman dibuat percaya bahwa dunia tempat tinggal manusia hanyalah sebatas pulau tempat dia berada saat ini. Truman, no! Dad was written out in the first place. I like to be an explorer. You're too late. There's really nothing left to explore. Demi mencegah Truman pergi dari pulau ini, ia pun menyeting insiden kecelakaan yang menewaskan ayah palsunya dalam sebuah badai di tengah laut, sehingga sejak saat itu Truman menjadi trauma terhadap lautan dan tak pernah berani meninggalkan pulau ini. Truman's been terrified of the water. When Kirk read the synopsis, disappointed, to say the least. Tak sedikit masalah yang timbul dan nyaris membuat acara ini hancur disebabkan oleh beberapa orang yang berhasil menyelinap masuk ke dalam studio hanya agar bisa tampil di televisi, termasuk sosok ayah palsu Truman yang sebenarnya tidak rela perannya atau kontraknya harus berakhir di lautan, sehingga setelah bertahun-tahun tidak dipanggil lagi, si ayah palsu pun nekat menerobos masuk studio hanya untuk bisa bertemu lagi dengan Truman dan merasakan sensasi tampil lagi di televisi. Tak hanya si ayah palsu saja, sosok Sylvia yang jadi wanita idaman Truman pun hanyalah seorang aktris yang sudah habis masa kontraknya. Ia sempat mencoba memberitahu Truman tentang kenyataan yang sebenarnya, namun kru TV berhasil mencegahnya dan mendepak Sylvia dari acara ini untuk selamanya. But before we get into that, I think it's worth noting that this is not... Pada akhirnya, semua menjadi masuk akal seperti kenapa Meryl selalu mengenalkan produk baru yang dibelinya dan kenapa dua pria kembar selalu mendorong Truman tepat ke samping poster iklan, karena memang itu adalah bagian dari acara untuk mengiklankan produk yang mensupport dan mengendorse penuh acara ini. Secara tidak langsung, Christoph mencoba berperan menjadi Tuhan yang mengatur kehidupan seseorang, seperti di mana Truman tinggal, dengan siapa Truman menikah, dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit orang yang merasa kontra akan tindakan Christoph yang dianggap mengekang dan membatasi hak-hak Truman sebagai insan manusia. Kembali ke Truman yang setelah pertemuannya dengan sang ayah palsu, ia pun menjadi tenang dan tak lagi memikirkan kejadian aneh yang terjadi sebelum-sebelumnya. Truman kembali ke rutinitasnya yang sama seperti biasa, yaitu menyapa tetangga, membeli koran, bertemu dengan dua pria kembar yang mendorongnya ke samping poster iklan, termasuk bekerja di perusahaan asuransi yang sudah menjadi profesinya selama ini.
Singkat cerita, malam pun poek. Selama 30 tahun sejak Truman lahir ke dunia, semua penonton dari berbagai belahan negeri bisa melihat semua aktivitas yang dilakukan oleh Truman, bahkan ketika ia sedang tidur pulas. Namun, khusus malam ini, untuk pertama kalinya, Truman tidur di ruang basement setelah insiden dengan Meryl tempo hari, di mana Christoph yang punya firasat lain pun mencoba memutar rekaman videonya untuk memastikan Truman sedang masih tertidur. Shut up and watch. There. Stop. Dan ya, alangkah paniknya Christoph dan semua kru TV saat Truman memalsukan tidurnya agar bisa pergi secara diam-diam, di mana Marlon, yang punya peran penting sebagai orang terdekat Truman pun, langsung dikirim ke sana untuk memastikan keberadaannya. Surprise party. Come on, him. Come on, pal. Come on, buddy. Menyadari Truman hilang, Christoph dan semua kru TV langsung mengaktifkan mode pencarian dengan menugaskan semua talent, aktor dan aktris untuk mencari keberadaan Truman, termasuk mengaktifkan lampu raksasa yang selama ini dianggap bulan. Namun karena sulit melakukan pencarian di tengah kegelapan, Christoph pun terpaksa mempercepat siang hari demi untuk menemukan si Truman ini. Cue the sun. Setelah melakukan pengecekan di semua kamera yang ada, akhirnya mereka menemukan Truman sedang berlayar sendirian di tengah laut buatan. Alasan kenapa Truman tidak takut dan trauma lagi adalah karena setelah menyadari dan melihat berbagai hal tidak masuk akal seperti adegan di awal ketika lampu tiba-tiba jatuh dari langit, ayah palsunya hidup lagi, istrinya yang tiba-tiba bersikap aneh dan lain sebagainya, Truman menjadi semakin percaya dengan kata-kata Sylvia soal pulau ini yang hanyalah pulau palsu dan kehidupannya sudah disetting sedemikian rupa. Tak ingin kehilangan bintang utamanya, Christoph terpaksa mengaktifkan badai buatan, di mana hal itu sebenarnya sangat beresiko tinggi karena jika sampai Truman kehilangan nyawanya, maka tamat sudahlah acara ini. Give me some light. Again. Hit him again. Truman nampaknya masih di tayungan saat ia berhasil bertahan hidup dari badai tersebut yang tepat saat Truman sudah bangun dan menikmati cahaya mentari, tiba-tiba ya, apakah ini ujung dunia? Oh, tentu saja bukan, Marisol. Ini adalah ujung dari studio buatan yang khusus dibuat untuk Truman, di mana ia mulai berjalan menuju pintu exit alias pintu keluar, sampai akhirnya Christoph terpaksa berinteraksi langsung dengan Truman, berharap dapat mencegahnya keluar dari dalam studio. I can hear you. Truman sempat terkejut karena mengira suara itu adalah suara Tuhan. Christoph dengan jujur mengaku bahwa ia adalah seorang pembuat acara TV. Ia meyakinkan bahwa Truman adalah seorang bintang, sosok yang paling diidam-idamkan oleh semua orang, yang jikalau Truman tetap kekeh ingin mengetahui dunia luar, ia harus tahu bahwa di luar sana tidak ada kebenaran lagi melainkan kebohongan yang sama, tipu muslihat yang sama, peperangan, pengkhianatan, kejahatan, kelaparan, korupsi, dan segala jenis hal tidak menyenangkan yang mungkin tidak pernah Truman rasakan sebelumnya. Sehingga dengan tegas, Christoph pun bertanya, masih maukah kau hidup di dunia seperti itu? Sempat terdiam sejenak, Truman pun seketika menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semua yang menonton pun langsung bersorak-sorai, namun tidak bagi Christoph dan semua kru yang tidak memiliki pilihan lain selain menghentikan siarannya dan harus siap-siap jadi pengangguran setelah acara ini tamat dan tidak menarik lagi tanpa sosok Truman yang jadi bintang utamanya. Oh, I've gotta watch out, so you'll never know how much I love you. Tamat ending yang sangat melezatkan.